Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai model proses riset aksi komunitas pendidikan masyarakat. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu model proses penelitian pendidikan masyarakat? Kira-kira seperti ini. Di dalam dunia yang sudah berkembang pesat saat ini, kebutuhan akan solusi inovatif itu menjadi suatu tantangan yang sangat kompleks di dalam community education. CR ini menawarkan pendekatan transformatif yang memanfaatkan kebijakan kolektif, sumber daya, dan agensi masyarakat untuk mengatasi masalah yang mendesak, sehingga dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Nah, Community Action Research ini merupakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk menyelidiki dan melakukan perubahan sosial serta menempatkan masyarakat di garis depan proses penelitian. Model proses CER ini di dalam pendidikan masyarakat akan menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk penelitian dan tindakan yang dipimpin masyarakat. Memimpin masyarakat melalui proses pemecahan masalah dan pemberdayaan yang sistematis serta berulang. Nah, dari model proses penelitian tindakan masyarakat ini, mereka akan merangkum prinsip-prinsip seperti partisipatif, kolaborasi, dan refleksi, sehingga masyarakat ini dapat memanfaatkan kebiasaan dan sumber daya kolektif mereka untuk mengatasi masalah-masalah mendesak, serta mempromosikan keadilan sosial dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah model proses riset aksi. Tahap pertama itu mengidentifikasi masalah dan penerapan tujuan, di mana komunitas ini mengidentifikasi tantangan atau masalah yang perlu diperbaiki dalam komunitas mereka yang dilakukan melalui dialog atau refleksi kolaboratif. Misalnya dalam komunitas yang berjuang dengan tingginya tingkat pengangguran kaum muda, para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk mengembangkan program pelatihan kejuruan sebagai bidang prioritas untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah melakukan identifikasi dan tujuan ditetapkan, tahap selanjutnya yaitu perencanaan dan implementasi. Pada tahap ini, para pemangku kepentingan bekerja sama untuk mengembangkan rencana aksi dengan membuat strategi untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini melibatkan partisipasi dan pengambilan keputusan bersama masyarakat untuk memastikan bahwa keputusan ini sudah relevan secara nilai-nilai budaya, sesuai dengan kontekstual, dan responsif terhadap prioritas lokal. Setelah melakukan perencanaan dan implementasi, tahap yang paling akhir adalah evaluasi dan diseminasi. Di sini para pemangku kepentingan merefleksikan hasil dari tindakan mereka, merayakan keberhasilan, dan mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik dengan berbagai temuan mereka dengan khalayak yang lebih luas. Para pemangku kepentingan berkontribusi pada basis pengetahuan kolektif, menginspirasi orang lain untuk mengambil keputusan, dan mengadvokasi perubahan kebijakan atau reformasi sistematik. Melalui proses pembelajaran dan peningkatan keberlanjutan ini, masyarakat dapat membangun kapasitas mereka untuk perubahan mandiri, menumbuhkan ketahanan, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anggota masyarakat. Selanjutnya ada model proses penelitian tindakan pribadi. Ini merupakan pendekatan yang dipersonalisasi dan introspektif untuk penelitian tindakan yang menekankan pertumbuhan individu, refleksi, dan pembelajaran transformatif dalam pengaturan pendidikan masyarakat. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai penelitian tindakan masyarakat. Apa sih bedanya penelitian tindakan masyarakat dengan penelitian tindakan pribadi? Penelitian tindakan masyarakat ini kan berbasis dengan kolaboratif yang melibatkan para masyarakat untuk berkontribusi di dalamnya, mulai dari identifikasi, terus melakukan perencanaan, dan mengevaluasi secara bersama. Sedangkan di dalam proses penelitian tindakan pribadi ini lebih menekankan kepada pertumbuhan individu, refleksi pribadi, dan pembelajaran transformatif dari sudut pandang peneliti praktisi. Fokusnya pada introspeksi diri, kesadaran diri, dan refleksi pribadi untuk pertumbuhan individu dan pengaruh sosial. Landasan dalam penelitian riset aksi ini menekankan pada prinsip-prinsip partisipasi demokratis, keadilan sosial, dan pemberdayaan.
dengan memprioritaskan kolaborasi, dialog, dan pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada kualitatif. Metode kualitatif dalam riset aksi pendidikan masyarakat ini menawarkan wawasan yang kaya, pemahaman yang bernuansa, dan pengetahuan yang bermakna sosial. Metode kualitatif ini lebih menekankan kepada eksplorasi makna, interpretasi, dan perspektif subjektif yang diambil melalui teknik seperti wawancara, fokus, observasi, dan analisis dokumen, serta peneliti dapat membenamkan diri dalam realitas hidup masyarakat, mengungkapkan dinamika tersembunyi dan hubungan kekuasaan serta nuansa budaya membentuk pengalaman mereka. Misalnya, dalam proyek pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam keterlibatan sipil, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi persepsi kaum muda tentang kewarganegaraan, pengalaman mereka dengan pengorganisasian masyarakat, serta hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses peluang politik tersebut. Lalu yang kedua ada kuantitatif. Metode kuantitatif dalam riset aksi pendidikan masyarakat menawarkan pendekatan sistematis dan pengumpulan data analisis dan interpretasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan survei, eksperimen, dan tes statistik untuk pengumpulan data dan menganalisis data. Misalnya dalam proyek pendidikan masyarakat yang bertujuan menilai efektivitas program pendampingan pemuda, peneliti dapat menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang kinerja akademik, harga diri, dan keterampilan sosial peserta. Kemudian menggunakan analisis statistik untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil peserta dan non-peserta. Selain metode kualitatif dan kuantitatif, ada satu metode lagi yang digunakan, yaitu metode campuran. Metode campuran ini menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk melakukan riset aksi dalam pendidikan masyarakat, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang lebih kompleks dari berbagai perspektif dan menghasilkan wawasan holistik. Dalam praktiknya, penelitian metode campuran ini melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan integrasi data yang sistematis. Para peneliti mulai dengan merancang rencana penelitian yang komprehensif dengan menguraikan pertanyaan, tujuan, dan metode penelitian spesifik untuk pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Lalu metode riset aksi partisipatif. Dalam metode partisipatif ini menawarkan kerangka metodologis transformatif untuk pendidikan masyarakat, lebih menekankan kolaborasi, pemberdayaan, dan perubahan sosial dengan memusatkan suara dan pengalaman anggota masyarakat dan di dalam penelitian partisipatif ini memungkinkan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses penelitian, mengartikulasikan kebutuhan dan prioritas mereka, serta mendorong tindakan kolektif untuk mengatasi ketidakadilan sistematik. Oke, tadi kan kita sudah ngebahas mengenai mode proses penelitian, yang dimana ada proses penelitian tindakan masyarakat dan ada juga mode penelitian tindakan pribadi, yang dimana kedua hal tersebut merupakan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah sosial, yang dimana penelitian tindakan masyarakat ini lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dengan fokus pada kolaborasi dan partisipasi, sementara dari penelitian tindakan pribadi ini lebih menekankan pada pertumbuhan individu, refleksi pribadi, peneliti, dan praktisi. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi saya mengenai model proses riset aksi komunitas dalam pendidikan masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.